Yang ketiga adalah wal haidu fil untha litis insinin. Haid bagi seorang wanita, bagi anak wanita kalau sudah umur 9 tahun. Kalau sudah umur 9 tahun kok mengalami haid, maka anak kita ini sudah baligh atau sudah masuk taklif. Lah, ini orang tua pasti tahu, khususnya ibu. Maka anaknya kalau belum 9 tahun kok mengalami haid tadi, sebenarnya itu bukan haid, melainkan istihadah, darah penyakit. Hatta misalnya umur 8 tahun setengah atau 9 tahun kurang 1 bulan, kurang 2 bulan, itu masih belum disebut darah haid, melainkan itu disebut dengan darah istihadah. Ada yang mengatakan ulama kalau cuman kurang berharian, ya, kurang harian, karena 9 tahun kurang 1 pekan, kurang 6 hari, kurang 5 hari, dan seterusnya, itu sudah termasuk. Nah, maka kita sebagai orang tua wajib untuk mengingatkan kepada anaknya, awakmu wis waktune nrimo perintah Allah, dan waktune awakmu hati-hati ngedoi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Faslun arkanuhu salasatu asya. Rukun. Rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang wajib dalam perkara dan merupakan bagian daripada perkara itu. Kalau misalnya sholat, sesuatu yang wajib di dalam sholat dan merupakan bagian daripada praktek sholat itu. Kalau rukunnya puasa, sesuatu yang wajib dalam puasa dan merupakan bagian di dalam pelaksanaan puasa itu. Ada 3 hal yang menjadi rukun. Pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat di waktu malam. Niat di waktu malam setiap harinya di dalam melaksanakan puasa wajib di Ramadan ini, atau ngodoi puasa wajib. Satu misal sampean pernah ketinggalan, pernah tidak sah atau pernah meninggalkan 1 hari di dalam puasa bulan Ramadan, maka sampean wajib niat di waktu malam ketika mengkodoinya, karena mengkodoi sesuatu yang wajib. Maka di sini diterangkan niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi menjadi catatan. Niat di waktu malam. Ini menurut Imam Syafi'i. Kita menurut Imam Syafi'i maka tidak boleh talfik. Kita menurut Imam Syafi'i terus kemudian ikut juga Imam Syafi'i. Imam Malik. Imam Malik menerangkan boleh niat itu mulai dari awal Ramadan dengan niat saya mulai besok niat berpuasa bulan Ramadan tahun ini sebulan penuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Malik itu sah. Maka ketika tidak niat berikutnya nggak masalah, nggak ada sanksi. Tapi menurut Imam Syafi'i niat di waktu malam likulli yaumin, setiap malam. Lah malam itu di dalam Islam mulai surupnya matahari atau tenggelamnya matahari sampai keluarnya fajar shadiq. Maka kita harus hati-hati sampai keluarnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu subuh. Loh, itu kok ada al-imsak misalnya. Lah imsak itu perhatian agar kita tidak terledor. Karena ini nanti ada konsekuensinya ketika kita misalnya bablas ngelewati waktu daripada sahur itu. Ada konsekuensinya. Lah oleh karena ulama kita memberi suatu batasan imsak misalnya. Itu masih belum fajar shadiq, belum subuh.
tapi kita sudah dikasih perhatian agar supaya kita siap-siap. Kenapa? Karena ketika kita sahur, melewati waktu sahur, puasanya tidak sah, lalu kemudian kita wajib ngodoi dan menyelesaikan puasanya. Nanti akan diterangkan di belakang, insya Allah. Yang kedua, yang menjadi rukun daripada puasa itu adalah watarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'zurin. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, dan seterusnya, nanti akan diterangkan insya Allah di belakang nanti. Jadi meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, dalam keadaan tidak terpaksa. Satu misal ada orang, ada di sini ada kata mukhtaron, ada orang kamu harus selulup ke air itu agak lama. Padahal sampean kalau misalnya selulup temenan, dipastikan sampean ada yang masuk air ke perut kita. Tapi dipaksa, kalau tidak selulup sampean tidak menyelam dalam air, tak tembak misalnya. Berarti kan keterpaksaan. Nah, bagaimana kalau misalnya dipaksa seperti itu, diancam mau dibunuh misalnya. Nah, ini ada bahasan tersendiri di sini. Jadi intinya kita menjauhkan hal-hal yang yang membatalkan puasa itu. Jauhi. Wasaimun artinya apa? Yang ketiga adalah di samping kita niat itu bukan hanya niat saja, tapi kita disertai melaksanakannya. Karena niat itu adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'li. Keinginan untuk melakukan sesuatu disertai melakukannya. Para hadirin, para bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya muliakan dan saya cintai, kita lanjutkan sedikit lagi. Faslun wa yajibu ma'al qada'i li shaum al kaffaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada saumahu fi ramadana yauman kamilan bi jima'in tamin athimin bihi li shaum. Wajib tetap berpuasa ma'al qada' li shaum, disertai ngodoi nantinya karena melaksanakan berpuasa itu. Apa yang wajib? Al kafaratul uzma, dan tebusan yang besar, wa ta'zir, dan dipermalukan saking besarnya pelanggaran ini. Bagi siapa? Alaman afsada saumahu fi Ramadan, bagi orang yang merusak puasanya, yang membatalkan puasanya di dalam bulan Ramadan. Yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi, yaitu melakukan di bulan suci Ramadan, ketika melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, puasanya dirusak dengan sengaja, dengan jima yang sempurna, yang berdosa. Sebab jima tadi, kok ada jima suami istri, ada tak jima yang tidak berdosa? Ada, nanti saya terangkan. Contoh gini, maka ketika kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini harus hati-hati. Seorang istri harus tahu diri, seorang suami juga jangan mendekat, agar supaya tidak terlanjur melakukan hal yang dilarang keras di dalam melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dalam tahun ini, dalam puasa ini, yaitu jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari
Kenapa? Karena kafarohnya besar. Apa itu? Pertama, itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Harus memerdekakan budak perempuan mukminah yang mukmin yang tidak cacat.